Selamat sore, kita langsung mulai aja pertemuan 3 ini, meskipun yang hadir juga cuma sedikit, daripada berlama-lama. Jadi, pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang forecasting dan metode regresi. Pertama forecasting. Forecasting itu sendiri kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah, meramalkan atau memperkirakan sesuatu. Jadi, forecasting ini istilah yang sering dipakai ya di dunia bisnis maupun, di organisasi, di dunia kerja. Jadi banyak dipakai seperti contohnya ketika kita mau menentukan, jumlah produk yang akan diproduksi. Nah, tanpa melakukan forecasting kita akan kesulitan untuk menentukan jumlah yang tepat. Jika produksi terlalu banyak, kita akan mengalami, kerugian kalau misalkan ternyata yang beli sedikit. Tapi sebaliknya, jika kita produksi terlalu sedikit, ternyata permintaannya banyak, maka kita kehilangan potensi untuk untung. Jadi disinilah kenapa kita harus memforecast kira-kira kita harus memproduksi berapa banyak. Apakah sesuai dengan kebutuhan. Jadi forecasting sendiri itu aplikasi utama ya dalam pembelajaran mesin. Jadi metode yang supervised learning, jadi kan di pertemuan pertama kita sudah sempat membahas ya ada 2 metode machine learning, yaitu dengan unsupervised dan supervised learning. Jadi kalau untuk supervised learning sendiri, itu ada 2 metode yang biasa sering digunakan, yaitu regresi dan klasifikasi. Nah, untuk regresi itu forecasting ini sangat cocok diterapkan. Jadi forecasting sendiri itu ada 2 jenis sebenarnya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi kuantitatif itu bisa berupa time series, misalnya kita punya data kurung waktu ya dalam waktu minggu, dan kita punya data mingguan, bulanan, tahunan. Terus yang kedua adalah klausal. Klausal itu kita coba meramalkan variabel-variabel yang kita anggap berpengaruh. Contoh, permintaan akan baju baru mungkin berhubungan dengan bulan-bulan khusus atau hari raya khusus. Atau permintaan baju baru berhubungan dengan jenis kelamin. Jadi makin jenis kelamin, jika kita ingin menjual baju ke jenis kelamin laki perempuan itu lebih banyak. Dan lain-lain. Jadi metode ini kita gunakan kalau kita tahu ya variabel-variabel penyebabnya. Lalu ada forecasting kualitatif. Jadi bersifat subjektif dan ini biasanya dikumpulkan dari seperti survei. Jadi dilakukan survei terhadap pelanggan misalnya, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Atau opini dari eksekutif, jadi menanyakan kepada bagian-bagian tertentu. Yang terakhir adalah dari salesnya, jadi memprediksi bagaimana sales apakah sudah menawarkan barang ke calon pembeli, dan lain-lain. Nah, regresi, jadi tadi forecasting itu kalau di supervised learning itu banyak dipakai di regresi. Jadi regresi itu apa? Regresi itu adalah hal-hal teknik untuk forecasting atau meramalkan hasil di masa depan. Jadi regresi ini ada macam-macam ya. Yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini adalah linear regression, multilinear, dan polinomial. Jadi linear regression itu adalah proses identifikasi relasi dan pengaruh dari dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Jadi kalau kita lihat rumusnya ini Y sama dengan A0 plus A1 kali X1. Itu ada apa yang dimaksud di situ adalah Y adalah variabel dependent. Nah, A0 di sini adalah konstanta, A1 adalah koefisien, dan X1 adalah variabel independen. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan konstanta plus koefisien dikali dari variabel. Nah, contohnya adalah kita coba ada tabel di sini ya. Tabel ini ada tahun bekerja dan gaji. Di mana kita urutkan data dari tahun bekerja semakin kecil. Kemudian kita bisa lihat di situ ada kecenderungan bahwa gajinya semakin besar jika tahun bekerja semakin tinggi. Akan tetapi tidak juga, karena kalau kita lihat di sini
Ada pekerja yang bekerja di 3,9 tahun, ternyata gajinya lebih besar daripada yang bekerja 4 tahun atau 4,5 tahun. Nah, jadi pertanyaan yang muncul adalah apakah memang ada hubungan antara tahun bekerja dan gaji? Kemudian jika emang ada hubungannya dan linear, seberapa besar, seberapa kuat linearitasnya? Jadi itu bisa dijawab dengan memasukkan model regresi di formula simple linear regression. Jadi setelah kita masukkan formula ini, jadi kalau untuk menghitung koefisien dan konstanta juga ada rumusnya, di mana sudah kita masukkan itu rumus semua, kita akan bisa lihat bahwa ada model regresi, yaitu ada garis yang terbentuk. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kecenderungannya trennya positif, bahwa ternyata orang yang makin lama bekerja itu gajinya semakin tinggi. Nah, terus kita kalau misalkan kita mau memprediksi nih, kita bisa saja menarik garis. Jadi misalkan saya mau prediksi yang lama bekerjanya 5 tahun, kira-kira gajinya berapa. Itu saya tinggal tarik garis ke arah garis merah. Jadi sesimpel itu untuk simple linear regression. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk simple linear regression? Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Ke Bapak Bu, multilinear. Ya, ada pertanyaan? tadi itu kenapa Bu kok gaji yang lebih lama bisa lebih rendah dari yang gitu? Jadi ini kan kita mau memprediksi ya ceritanya ya. Jadi kita masukkan data yang ada, kita bikin nih plotnya nih. Misalkan yang lama bekerja 1 tahun gajinya 30.000, kita masukin titiknya berarti di antara X-nya 1 tahun, Y-nya 30.000 gitu. Nah, di situ ada kecenderungan bahwa yang lama bekerjanya semakin tinggi, semakin lama itu gajinya semakin tinggi. Itu kecenderungannya. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya untuk memprediksi suatu model ya, itu ada yang namanya, kita harus pertimbangkan juga adalah margin error. Jadi belum tentu model yang kita hasilkan dalam memprediksi itu akurat 100% seperti itu. Jadi ada margin errornya. Jadi kalau dalam kasus ini, kita melihat kecenderungan linear semakin tinggi. Nah, itu kita bisa lihat nanti kalau kita masukkan ke rumus, kita bisa lihat dia tuh mean errornya berapa persen. Itu kita bisa lihat tingkat akurasinya. Tapi kalau hanya sekedar kita membuat prediksi dengan menggunakan model yang kita buat, ya tadi contohnya kita mau cek nih lama bekerja 5 tahun gajinya berapa. Itu kita bisa tinggal tarik garis. Tapi balik lagi kalau ternyata nih kok yang gajinya bekerja 3,9 tahun ternyata gajinya lebih tinggi daripada yang bekerja lebih lama 4 tahun atau 4,5 tahun. Nah, itu adalah dihubungkan dengan tingkat errornya atau tingkat akurasinya dari model yang kita buat. Itu. Oke, lanjut dulu ya. Ada pertanyaan lain enggak? Lanjut Bu. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah multiple linear regression atau multilinear regression. Jadi perbedaannya apa sama yang tadi simple linear? Kalau di simple linear kita cuma punya dua variabel ya, yang satu variabel dependent, yang satu variabel independent. Yang satu gaji, yang satu lama bekerja. Nah, sekarang gimana kalau kita mempunyai lebih dari satu variabel dependent? Nah, jadi kita harus pakai namanya multiple linear regression. Jadi fungsinya mirip, akan tetapi variabel independennya adalah sebanyak n. Jadi bisa 2, bisa 3, atau lebih, dan seterusnya. Jadi misalnya nih, contoh nih, kalau kita lihat tabel di sebelah kanan itu ada
banyak variabel ya. Kita ingin tahu nih, kita ingin memprediksi seberapa pengaruh antara variabel R&D dengan profit yang dihasilkan. Seberapa besar pengaruh variabel administrasi dengan profit yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan kita sudah mengecek apakah hasilnya nih, mana yang memberikan kontribusi mana yang sedang memberikan kontribusi terbesar, itu kita bisa mendapatkan strategi untuk pengembangan. Jadi misalnya kita melihat profitnya itu sangat dipengaruhi oleh R&D. Jadi kita fokus untuk memberikan dana terhadap R&D kita, sehingga profit pun akan meningkat. Jadi disitulah pengambilan keputusan itu disebabkan oleh hasil dari hipotesa yang terbuat. Jadi kalau di contoh ini masih banyak sekali ya keputusan-keputusan yang bisa diambil dari hasil model regresi yang kita buat. Oke, contohnya. Kemarin kita sudah belajar ya yang namanya one hot encoding. Jadi gimana ini di sini ada atribut yang berbentuk string. Begitu kita memasukkan ke model kita, regresi itu kan semuanya berbentuk formula ya, sehingga harus bentuknya adalah numerik. Bagaimana kita mengubah string ini menjadi numerik? Jadi dengan salah satunya adalah mengolah data kategorikal, yaitu membuat ini menjadi one hot encoding. Jadi kita membuat dummy baru, kemudian kita masukkan nilai true atau false. Jadi misalkan New York ya kita masukkan true dan yang lainnya false dan seterusnya. Kemudian jika kita bicara multiple linear regression, itu kita bisa mengambil total variabelnya itu sebanyak n-. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4 variabel, kita hanya membutuhkan 3 variabel saja, jadi 4 minus 1. Nah, apa aja variabel yang kita tentukan itu bebas. Oke. Jadi nanti rumus yang kita masukkan adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kita masukkan di sini kita pilih R&D, marketing, administrasi, wilayah. Jadi wilayah 1, wilayah 2, yang wilayah 3-nya nggak perlu. Di situ kita akan masukkan dan kita akan dapatkan hasilnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang multilinear? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke polinomial. Jadi kalau polinomial regression itu adalah regresi di mana fungsinya adalah kuadratik. Jadi kalau kita bandingkan dengan simple linear dan multilinear itu maka di sini adalah nilai variabel independen bernilai pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Secara visual nanti perbedaannya akan seperti ini. Jadi kapan kita akan memakai simple linear, multilinear dan polinomial? Itu semua fungsi itu tergantung pada forecast apa yang kita mau cari dan seberapa cocok dengan model yang akan kita buat. Jadi seberapa efektif dengan model yang kita buat. Jadi contohnya nih, nanti kita ambil contoh aja. Oke. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan kita melihat nih ada jumlah kerja dan gaji. Di sini kita bisa lihat nih, kalau kita mau prediksikan ya, kalau kita pakai metode linear tadi, kita mau prediksikan gaji orang yang kerjanya 5,5 tahun. Jadi di antara 5 sama 6. Berapa kira-kira gajinya kalau pakai metode linear. Nah, di sini kalau pakai metode linear, kita akan dapat range yang sangat tinggi. Beda jauh ya sama, maksudnya margin error-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena orang yang kerja 5 tahun aja gajinya cuma 110, yang kerja 6 tahun ini 150. Nah, bagaimana kita menyelesaikan hal yang seperti ini, yaitu dengan polinomial, yaitu kita melihat maksimum dari yang terdekat ya, 6 tahun itu di 150.000, kemudian yang minimum itu di 110.000. Jadi untuk memprediksi 5,5 tahun, kita menjumlahkan dari maksimum dan minimum ini, sehingga kita mendapatkan hasil
yaitu 150.000 tambah 110 dibagi 3, kurang lebih di 130.000. Jadi di sini kita bisa membedakan bagaimana kita memilih model yang sesuai. Jadi memang pada dasarnya kalau misalkan nanti di dunia kerja, rata-rata data scientist itu akan menggunakan lebih dari satu model. Jadi tidak akan langsung begitu menjalankan dan memasukkan data itu di model simple linear lalu kemudian sudah selesai. Tapi biasanya akan dicoba banyak model dan dilihat mana yang paling cocok dan paling efisien, paling efektif dengan prediksi yang hendak dibuat. Oke, berikutnya kita punya yang namanya model regresi lain yang disebut support vector regression. Jadi model regresi ini adalah penggunaan dari metode machine learning yaitu klasifikasi menggunakan support vector machine. Nah, SVM ini termasuk dari supervised learning. Jadi tadi supervised learning kan ada dua ya, regresi dan klasifikasi. Nah, di sini adalah juga mengimplementasikan dari klasifikasi. Jadi contohnya ini kita punya dataset nih seperti ini nih. A, B, C, dan D. Kita tidak bisa langsung memisahkan, membentuk garis karena kita ada dua dataset di sini. Jadi bagaimana caranya? Kita harus memisahkan dulu. Jadi kita memisahkan antara dua kelompok data. Nah, kita pisahkan kelompok data yang biru dan yang merah. Setelah kita pisahkan, kita dapat menarik garis lurus untuk memisahkan titik antara kelompok A dan kelompok biru dan kelompok merah. Jadi datanya sudah dipisahkan secara linear. Nah, garis yang kita gunakan untuk memisahkan data ini kita sebut hyperplane. Jadi hyperplane itu kita sebut batas yang kita buat. Jika sesuatu yang di batas sebelah kiri adalah milik dari kelompok yang satu dan batas yang lain adalah milik kelompok yang lain. Titik-titik yang dekat dengan hyperplane ini kita sebut sebagai vektor pendukung. Dan jarak dari vektor pendukung ke hyperplane itu kita sebut margin. Seperti ini ya, ada support vektor dan marginnya. Dan hyperplane. Jadi kalau di sini kita lihat garis hyperplane ini diapit oleh dua garis batas yang kita sebut decision boundary. Bagaimana membangun support vector regression model? Jadi ini ada cara-caranya, kita menyiapkan dataset training, kemudian untuk yang data yang kompleks kita ada yang disebut kernel ya, nantinya bagaimana mengubah data dari 2 dimensi menjadi multidimensi, kemudian dan nomor seterusnya kita membentuk matriks korelasinya, kemudian kita melatih modelnya dengan memasukkan data train dan mendapatkan koefisien. Dari koefisien tersebut baru kita buat estimator. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke praktikum? Jadi data ini mau nanya Bu. Ya. Ada soalnya nggak Bu? Gimana? Mau nanya kalau data science itu fungsi kerjanya tuh gimana sih Bu? Fungsi utamanya tuh Data scientist maksudnya. Iya. Jadi pekerjaan data scientist itu ya. Iya. Biasanya sih mereka akan mengolah data, lalu ya ini memasukkan model-model. Jadi kan kalau model-model itu kan ada codingannya juga. Biasanya mereka akan melakukan seperti itu sih. Lalu mereka nanti datanya itu Seperti grafik itu ya Bu, grafik chart ya, gitu. termasuk itu nanti mereka akan membuat secara visual. Jadi kalau bentukan dalam bentuk grafik akan dibuat grafiknya. Kalau misalkan dimintanya dalam bentuk grafik titik atau histogram gitu, itu mereka buat juga. Jadi memang tergantung ya di tiap organisasi itu, tapi kurang lebih pekerjaannya seperti itu. Jadi nanti di praktikum ini kita akan coba ya buat grafik ya. Jadi kita akan coba buat grafik simple dari array yang sudah tersedia.
Jadi sebelum itu kita coba dulu bagaimana kita membuat array itu dulu. Oke, kalau misalkan kita bisa mulai praktikumnya, jadi kalian siapkan Python-nya, lalu coba ketik yang ini nih. Import numpy x sama dengan numpy titik random titik uniform, terus dalam kurung 0,0, 5,250. Apa yang dimaksud dari line ini adalah fungsi di mana kita mau membuat random pecahan angka dari 0 sampai 5 sebanyak 250. Jadi kalau kalian nanti sudah coba jalankan di Python, ini hasilnya akan menghasilkan 250 angka secara random dari 0 sampai 5. Kalau yang sudah berhasil, saya coba. Kita coba dulu ya 5 menit ya. Bahkan kalau ada yang kesulitan. Kemarin sepertinya saya sempat dapat email sih ya. Udah solve bukan? Belum tuh. Udah saya reply juga sih. Ini maghrib jam berapa ya? Kita mau isoma juga ya. Hari ini jam 6. Oke, berarti nanti kita lanjut sampai jam 17.55 lah ya. Lanjut jam berapa, Bu? Enggak, ini kita lanjut dulu sampai 17.50, nanti baru kita lanjut lagi jam 18.10. Lanjut lagi 18.10 ya. Ini berarti sampai sebelum isoma kalian coba install matplotlib. Pip install matplotlib. Ini jadi kita buat tadi tuh yang kamu bilang mau bikin grafik macam itu perlu matplotlib ini. Jadi sambil diinstal nanti kita lanjut lagi 18.10 ya. Oke.
Oke, kita lanjut sedikit ya. Eh, Sisanya nanti saya upload ke e-learning. Jadi saya kemarin coba upload, masih belum bisa. Hari ini saya coba upload lagi. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri nanti di rumah ya. Nah, ini sedikit tentang histogram. Jadi kalau kalian udah install yang namanya Matplotlib tadi, kita impor. Kita impor NumPy dan impor Matplotlib-nya sebagai PLT. Jadi kalau NumPy-nya kita mau pakai buat bikin random, kayak tadi ya, random angka. Terus kita mau coba bikin histogramnya seperti apa. Jadi di sini kita bikin histogram X, 5, X-nya itu kan angkanya, 5 itu maksudnya kita bikin 5 bar. Jadi kalau angka pertama itu dari 0 sampai 1, angka kedua bar yang kedua itu dari 1 sampai 2 dan seterusnya. Jadi ini nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Dia ada 5 bar. Jadi 0 sampai 1 itu ada berapa nih totalnya? Di sini kurang lebih ada 50-an. Terus kalau yang 1 sampai 2 totalnya ada 48 gitu misalnya, atau 40 ya ini ya, 40. Jadi dari angka-angkanya itu kita bisa lihat, jadi ini kan 0 sampai 5 ya. Jadi berapa? Dari 0 sampai 1 itu ada berapa totalnya, 1 sampai 2 ada berapa totalnya, 2 sampai 3 berapa totalnya, terus kita bikin tabel. Sorry, bukan tabel, grafik. Jadi ini contoh grafik batang ya. Nah, ini kan kalau misalkan randomnya itu cuma 250 angka ya. Sekarang kalau kita coba pakai yang 10.000 angka atau 100.000 angka, kita bisa coba dengan coding yang sama. Terus kita bikin di sini X100, berarti kita bikin 100 bar. Jadinya kayak gimana? Bisa langsung dicoba aja. Jadinya akan jadi seperti ini. Berikutnya yang terakhir adalah scatter plot. Jadi kan kalau kita nanti mau bikin kayak tadi ya regresi, itu kita perlu scatter plot. Di situ kalian bisa kita coba nih. Codingnya bedanya kalau tadi kan plt.histogram ya, ini sekarang plt.scatter. Lalu X dan Y. Jadi X ini adalah untuk aksis X, Y itu untuk aksis Y. Nah ini kita kasih contohnya array aja. Jadi arraynya kita ketik manual. Nih, misalkan 5 sama 99, nanti dia akan buat titik di 5 sama 99, seperti itu. Oke, jadi bisa dicoba. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kita sambil saya absen. Saya tunggu kalau masih ada pertanyaan sampai jam 18.20.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri ya pertemuan hari ini, kita lanjut lagi besok. Terima kasih semuanya, selamat malam. Malam Bu. Malam Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bye bye.